Nah, klasifikasi ada pengelompokan. Ya, pengelompokan dari benda-benda. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki gejala hidup, ya. Jadi ciri makhluk hidup itu ada 8. Bernapas, bergerak, ya. Gitu. Baik, dari klasifikasi makhluk hidup, ya, makhluk atau benda-benda, pertama klasifikasi zat. Ya, zat. Zat, ada zat padat, ada zat cair, dan ada zat dalam bentuk gas. Yang pertama zat padat. Zat padat, zat yang mempunyai bentuk dan volumenya tetap. Contohnya batu, ya. Batu kan padat tuh, keras. Nah, dia bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Yang gampang nih, contohnya tuh batu di rumah. Kalau keluar rumah tuh banyak batu, bisa kita amati bentuk-bentuk batu. Klasifikasi dari zat padat. Jadi bentuknya tetap, volumenya juga tetap. Molekulnya juga tetap. Yang kedua zat cair. Zat cair, zat yang mempunyai volumenya tetap, cuma bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Itu zat cair. Kalau zatnya tetap, tapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Contohnya air. Air kalau kita taruh di bentuk tempatnya itu bulat, maka air bentuknya bulat. Kalau tempatnya kotak, maka bentuk air juga kotak. Disesuaikan dengan bentuknya. Makanya zat cair itu berubah-ubah bentuknya. Tidak tetap, lain dengan zat padat. Nah, kalau zatnya ya tetap, tapi bentuknya yang berubah-ubah. Itu zat cair. Yang ketiga zat ini yaitu zat gas. Mempunyai bentuk dan volumenya tidak tetap. Itu zat gas. Apa zat gas? Yaitu udara atau oksigen. Ya, udara itu zat gas. Bentuknya, zatnya selalu berubah-ubah. Nah, ini klasifikasi dari bentuk. Ada 3 macam bentuk zat. Padat, cair, dan gas. Nah, namanya ini klasifikasi. Ya. 6 peristiwa dalam peristiwa sebagai perubahan zat, ya, dari klasifikasi zat. Pertama, mengembun. Nah, ini dari zat gas, ya, mengembun. Perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Apa contohnya? Embun, ya. Nah, ini embun itu kan bisa berubah, ya, bisa jadi cairan air. Yang A ini, mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi cair. Peristiwa ini melepaskan energi panas. Apa yang dilepaskan dari zat gas ini? Ya, pertama, membeku. Membeku perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Woi, suaranya, woi. Suaranya, tolong suaranya. Ada yang pakai musik ya. Nah, ini melepaskan energi panas. Nah, nanti contohnya ada beberapa contoh dari perubahan zat gas. Itu yang pertama. Yang kedua, mencair. Perubahan wujud dari
padat menjadi cair. Dalam peristiwa ini memerlukan energi panas. Apa? Contohnya es. Es Sinar ketika ketika buku itu es, ketika dia cair bukan lagi disebut es, ya. Tuh. Es zat padat dicairkan menjadi air. Itu melepaskan energi panas. 3. Menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini juga memerlukan energi panas. Energi itu tenaga ya. Energi panas. 4. Mengublin. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Jadi setiap perubahan zat memerlukan energi panas. Itu semua, ya, semua perubahan zat harus memerlukan energi panas. 5. Mengkristal, sebuah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini juga memerlukan energi panas. Nah, ini klasifikasi zat. Jadi dikelompokkan zat-zat itu. Benda-benda yang ada di sekitar alam atau di sekitar kita itu perlu kita klasifikasikan untuk apa? Agar mudah kita mengenal dari benda-benda itu. Mana zat padat, mana zat cair, dan juga zat gas. Jadi klasifikasi untuk memudahkan pelajaran, ya, untuk memudahkan kita mengenal zat. Ini klasifikasi dari zat. Yang kedua, unsur. Ya, unsur, senyawa, dan campuran. Ini cukup halaman 14 dulu ya. Unsur, senyawa, dan campuran. Unsur dan senyawa, ya, unsur, senyawa, dan campuran. Nah, macam-macam unsur, ya, itu ada. Coba musiknya dimatikan dulu musiknya. Nah, macam-macam unsur. Unsur pertama, ini ada di dalam tabel halaman 14 itu, macam-macam unsur. Nomor 1 itu ada unsur, ya. Unsur-unsurnya logam. Ya. Logam tahu kan ya logam ya. Logam itu ya emas, ada lagi seng, itu logam, ya. Sifat unsurnya berupa zat padat, keras. Bentuknya keras, volumenya tetap, ya, itu zat padat. Namun terdapat satu unsur logam yang berwujud cair, yaitu air raksa. Ya. Air raksa nanti kalau kita tatap muka, nah, Bapak akan memperkenalkan air raksa, ya, ada air raksa. Nah, itu untuk apa? Agar kamu semuanya tahu bahwa ini air raksa, positifnya dan juga negatifnya, kegunaannya, ya, air raksa. 2, dapat ditempa dan dapat menghantarkan kalor. Kalor itu panas, ya, panas. Kalor artinya panas, ya. Jadi bentuk zat itu padat, bisa menghantarkan panas. 3, berwarna putih mengkilap, air raksa, ya. Itu putih mengkilap, air raksa.
4 mempunyai titik lebur rendah. Ada dalam termometer suhu, itu ada yang menggunakan air raksa. Kalau kamu punya termometer, itu di dalam termometer itu ada air raksa. Kalau untuk mengukur suhu, ya. Termometer ada dari air raksa, ada juga dari alkohol. 5 dapat menghantarkan arus listrik, ya. Jadi zat cair itu air raksa, zat padat, tapi dia juga bisa menghantarkan arus listrik, ya. Arus listrik, contohnya unsur logam, tembaga bisa menghantarkan arus listrik, ya. Listrik bisa menyala, kipas angin bisa berputar, itu kan dari arus listrik. Logam antara lain krom, ya, lambangnya Cr, besi Fe, nikel Ni, tembaga Cu, seng Zn, platina Pt, dan emas Au. Itu lambang-lambang dari unsur-unsur logam, ya. Nah, ini unsur dari baru unsur, ya. Unsur. Yang kedua non logam, yang bukan logam. Non itu artinya bukan. Non logam. Sifatnya dari unsur yang non logam itu A-nya tidak mengkilap, ya, tidak mengkilap. Nah, tidak mengkilap. 2, menghantar arus listrik yang buruk. Artinya tidak Bacot udahan ah. kurang bagus, ya, kurang bagus, ya, mengantarkan arus listriknya kurang bagus. 3, C-nya tidak dapat ditempa. Contohnya unsur non logam diantaranya karbon, ya, nitrogen dan oksigen. Itu unsur-unsur yang non logam. Unsurnya non logam. 3, metaloid. Metaloid dari unsur ini, ya, sifat-sifatnya unsur dari metaloid bersifat antara logam dan non logam, gabungan, ya, antara logam dan non logam, itu metaloid. Contohnya unsur metaloid adalah silikon dan juga germanium. Nah, ini unsur, ya, unsur dari klasifikasi benda-benda yang bisa kita amati di lingkungan kita, ya. Tuh, klasifikasi dikelompokkan. Apa sih kelompok? Memudahkan kita untuk mengenal benda-benda.